the bands. Oke, boleh ngobrol sebentar Pak Boleh. seputar lapak-lapak yang ada di UIN sini Pak. Oke, boleh ya. Oke Pak, lanjut ke material Pak ya. Sebelumnya saya sempat dengar Pak, kalau sewalan di sekitar sini itu bisa sampai 1 juta ya Pak per Oke. bulannya Pak. Ya. Menurut Bapak harga segitu berat nggak sih Pak buat perputaran modal harian Bapak? Kalau masalah perputaran masih bisa dijangkau, Mas. Aku yang penting kan itu pembeli tahu di sini ada kebab. Kalau mau pindah lagi kan juga eman-eman ya Mas ya, udah lama. Biasanya ya hitungannya mahal. Aku ini mahal Mas. Cuma untuk mahal itu bisa ketutup dengan strateginya tepat itu. Karena tempatnya strategis loh Mas. Jadinya aku masih mempertimbangkan harga segitu dengan apa namanya ayu apa sih ya namanya ya, orang jangkaunya mudah gitu aja sih. Jadinya orang nyari kebab itu masih mudah, nggak susah dicari, nggak masuk gang apa masih proper sih Mas, masih sejuta masih proper. Oke Bapak. Ya. Selain itu nggak ada lagi Pak? Apa ada lagi? Untuk ada kendalanya itu kalau di sini memang parkirnya Mas susah. Cuma masih bisa disiasati. Kalau parkir mungkin bisa nurut sama sebelah, misalnya di sebelah kosong mungkin sama sebelah kiri atau di rumah kiri. Masih bisa banyak solusi sih Mas kalau di sini. Cuma problemnya itu mungkin tempatnya sempit juga, parkirnya susah, itu aja. Cuma untuk kalau perputaran jualannya di sini masih stabil. Iya stabil tadi Bang. Oke Pak, lanjut pertanyaan saya Pak ya. Terkait pemilihan lokasi apa ya? Ya. Kalau setahu saya Pak ya, di sekitar sini kan harganya berbeda-beda ya pastinya Pak ya. Betul. Nah, padahal apa ya, kalau geser agak ke utara sedikit itu harga lahannya itu bisa sampai 500 sampai 300 ya Pak. Nah, itu kalau boleh tahu kenapa Bapak itu tetap lokasinya tetap di sini, tidak mau berpindah tempat? Ya kembali lagi Mas, kalau mau pindah itu kadang eman-eman juga. Misalnya pindahnya agak jauh, soalnya konsumen yang lama udah di sini nyari lagi. Loh, sebabnya pindah ya. Juga keduanya aku mengikuti apa namanya feng shui orang-orang Cina. Kalau pindah tempat biasanya rezekinya juga beda. Jadinya sebisa mungkin aku pertani tempat di sini Mas. Juga ketiganya yaitu dekat sama UIN, dekat sama Indomaret, jadinya masih ada peluang untuk rame. Kalian nyari sekarang tempat yang bagus, mama murah susah Mas di sini Mas. Rata-rata harganya ada 600 ke atas. Iya. Pak. Oke, itu pertanyaan terakhir apa ya? Dijadikan gerobaknya Bapak, boleh tahu kan ditinggal apa tadi ya? Nah itu sebenarnya sih ngaruh banget nggak sih Pak ke tenaga Bapak atau biaya transportasi seperti itu? Ya. Ngaruh Mas. Kalau aku ngambil di tempat lain itu biasanya kan gerobaknya dipindah. Itu yang pertama dari tenaga pengaruh banget Mas. Jadi ada waktu untuk persiapan gerobaknya didorong lagi, nanti pulang dibalik lagi. Ngaruh banget Mas. Kalau aku ngambil yang fashion aja, yang ditinggal di besok pas berangkat jadi langsung persiapan aja. Itu sih Mas. Ya, waktu sama tenaga pengaruh banget. Nah ini ada sedikit solusi ya Pak ya. Semisal kalau kebab kan biasanya jualannya kan dari sore sampai malam ya Pak. Ya. Kalau gimana kalau sistem dari Bapak itu ada sewa lahan patungan Pak. Jadi kayak ini gerobak tetap di sini. Jadi nanti ketika pagi sampai siang itu ada pedagang bubur ataupun pedagang ketoprak. Gitu. Cuma belum dapat. Belum dapat misalnya orang yang misalnya gerobakku mau dipakai buat apa, belum ada Mas. Paling ada yang nanya pengennya gerobakku dipaketin, nanti paginya ada gerobak lain yang sini. Jadinya mungkin sewanya kayak gitu. Bayarnya sama, cuma nanti paruan. Tapi aku nggak setuju soalnya ya itu
gerobak lagi mau jokin. Juga keduanya kan gak enak sama ini kan ya punya kan rumah orang tua mas. Aku teh nggak setuju kalau gerobaknya tak pepetin sini kan juga warung. Terus sih paling banyakan orang pengen patungannya gerobaknya aku suruh pepetin nanti ada gerobak lain gitu. Tapi aku nggak setuju. Oke, terima kasih Bapak atas Ya, waktunya. ya, nggak apa-apa. Mungkin untuk wawancara kali ini cukup dari kami gitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Ya mas. Terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Mas, sedikit penanya mengenai lapak di sini, lokasi di sini. Kira-kira kalau di sini itu satu bulannya itu berapa gitu Mas? Kalau untuk sekarang sih 50.000 Pak. 50. Nggak ada tambahan lagi gitu. Udah sama semuanya, bayar sampah udah termasuk semua. Kalau mengenai kayak berapa gitu, itu dibawa pulang atau di sini? Itu kalau dibawa pulang nggak saya cuma ditempatin di tempat lain, ada kontrakan rodanya gitu. Iya. Ada penyimpanan rodanya. Kayak bisa deh. Dari kita itu ada program kayak buat UMKM gitu kan, buat apa namanya, buat program yang buat murah gitu lah, buat pedagang UMKM gitu. Nah, semisal ada lapak gitu kayak di patungan. Nah, kira-kira masa lebih memilih di sini atau nanti bisa ke sana? Gitu? Ya, kayaknya sih tetap di sini aja. Iya. Tetap. Kenapa Mas? Ya dulu sih pernah nyoba kayak gitu, cuma ya kayaknya lebih praktis di sini aja. Gitu. Pernah nyoba juga iya kayak gitu. Jadi tetap di sini aja, mending di sini aja gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak lebih strategis nggak sih Mas? Tempatnya gitu. Tepat ini. Kalau untuk apa sih cukup strategis ya, soalnya di lingkungan perkuliahan juga sih kalau di sini. Jadi cukup strategis juga. Kalau Sama tujuan. juga ya, Mas? Iya. Iya, kampus-kampus dekat juga gitu. Oh gitu aja sih Mas. Oh, Terima iya. kasih Mas. Ya, ya mana. Jadi kesimpulan dari dua lokasi pedagang tersebut, meskipun banyak pembeli, lapak di dekat UIN Seizo yang harganya 1 juta itu lebih unggul. Selain posisinya strategis di pusat lalu lalang mahasiswa, pedagang di sini itu lebih hemat waktu, hemat tenaga karena gerobak aman ditinggal semalaman di lokasi. Sebaliknya di dekat SPN atau di bagian utaranya yang sewanya hanya 50.000 itu justru bikin lelah fisik. Walaupun ramai, pedagang di sini tuh harus keluar bensin dan keluar energi karena wajib menarik gerobak pulang dan pergi setiap harinya. Istilahnya ada harga, ada pula rupa. Fasilitas yang mapan memang sebanding dengan harganya.